Setelah kemarin saya menceritakan kisah dari kebangkitan Legion of Doom dan dimulainya ancaman dari mereka, sekarang saatnya untuk menceritakan kisah selanjutnya, yaitu bagian event Hogwarts. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja mari saksikan video berikut. Cerita berlanjut setelah event The Throne Earth, di mana Legion of Doom telah berhasil mencuri totality dari Justice League, di mana Batman, ia pun merasa bersalah akan hal itu dan berupaya untuk memasuki pikiran Starman menggunakan kekuatan Jarrow, yang mana hal itu berhasil dihentikan oleh Superman dan Wonder Woman yang mengajaknya berjuang bersama sekali lagi untuk menemukan cara melawan Legion of Doom. Sementara itu, Martian Manhunter, ia mendapatkan suatu penglihatan yang mengganggunya, sekaligus Kendra Saunders alias Hawker, yang menyadari jika sayapnya mempunyai koneksi dengan kekuatan misterius dari Totality. Dan karena semua ini, John Jones lalu memutuskan untuk mengundang Kendra dan John Stewart untuk menemui sosok The Keep, yaitu sosok dari ras The Green Martian yang mengumpulkan semua sejarah dan budaya rasnya di dalam pikirannya, dan ia mungkin memiliki jawaban tentang apa yang mereka bertiga coba temukan. Akan tetapi setelah di sana, mereka bertiga malah harus berhadapan dengan Qatar Hol alias The Savage Hawkman, yang kini telah berpasangan dengan Shira Hall, yaitu pemimpin dari Thanagar Prime saat itu, yang menggantikan Oni Marsin atas kematiannya di cerita Dark Knight Metal. Nah, kembali ke Hall of Justice, di mana masalah kembali muncul akibat perbuatan Batman sebelumnya yang menjadikan kekuatan Starman overload dan akan meledak hingga dapat membahayakan seluruh kehidupan. Nah, kemudian saat Qatar Hol akan menghabisi Hawker, ternyata itu adalah sebuah ilusi yang dilakukan oleh John Jones untuk menipu mereka semua, di mana ternyata John, Kendra, dan John Stewart telah bersembunyi dan berencana untuk mencari keberadaan lokasi brankas yang menyembunyikan keberadaan sosok The Keep. Lalu, setelah mereka berhasil mengakses tempat itu, dan John akhirnya melakukan kontak dengan pikiran The Keep, sementara itu Kendra akhirnya melawan Shira, dan John akan berhadapan dengan rekan-rekan Green Corps-nya. Dimana setelahnya, John pun mengetahui rahasia yang mengejutkan, yang mana Oni Marsin dan Shira ternyata mereka tidak pernah bermusuhan, karena Shira juga melanjutkan pekerjaan mantan tirani itu, di mana salah satu pekerjaan kotornya yaitu dengan menculik The Keep karena ingatannya yang kuat, sehingga mereka dapat menggunakan senjata ampuh yang terbuat dari nanti metal yang disebut Absorb Beacon sebagai suatu senjata yang kuat untuk menyimpan ingatan akan penciptaan multiverse, di mana ingatan itu harusnya disimpan oleh para Thanagarian. Tetapi Shira, ia malah ingin membebaskan ingatan itu dari semua Thanagarian dan membebankan ingatan itu pada satu sosok, yaitu The Keep. Nah, kembali ke bumi di Hall of Justice, di mana Superman dan Wonder Woman akhirnya berhasil menghentikan overload dari Starman, di mana Starman, ia pun meminta maaf atas hal itu, lalu memberitahu mereka bahwa multiverse sedang kesakitan, terluka, dan butuh disembuhkan. Tapi ada satu hal yang mana membuat Starman ketakutan dan harus waspada, yaitu akan sosok Dewi yang ia lihat
di mana sosok itu menunjuk pada sang pencipta multiverse, yaitu Perpetua. Kembali ke Thanagar Prime, di mana The Keep memberitahu John segalanya sebelum ia meninggal, di mana Krona dan orang-orang Malthusian telah menemukan sosok yang disembunyikan dari seluruh peradaban, yaitu ibu dari multiverse yang bernama Perpetua. Di mana Krona mengerti jika dirahasiakannya sosok Perpetua, terutama akan arti sebenarnya pada simbolnya yang harus disembunyikan dari semua orang. Karena jika dia kembali, maka multiverse akan hancur. Lalu fakta lainnya adalah kalau kalian ingat The Apex Predator yang diciptakan Perpetua di awal multiverse, kini keturunannya ternyata adalah makhluk Mars dan Bumi. Kembali ke medan pertempuran, di mana Shira dan Kendra berkelahi satu sama lain, lalu John Stewart yang berhasil meyakinkan Green Lantern Corps untuk membantu menghukum Thanagar Prime atas kejahatan penculikan dan penahanan seorang Martian, yaitu The Keep. Dan saat The Keep tewas dan memberikan semua pengetahuannya kepada John Jones, maka semua penduduk Thanagarian akhirnya harus menanggung semua ingatannya kembali, di mana Shira mengungkapkan jika semua penjaga, termasuk Qatar Hall, diciptakan dari ingatan berkat Absorbescon. Di mana hal itu membuat Kendra akhirnya memohon kepada Green Corps untuk melepaskannya. Starman dan Justice League tiba-tiba muncul di sana, di mana Starman lalu menggunakan kekuatannya dengan melepaskan beban Shira agar ia bisa memimpin Thanagar menjadi lebih baik. Kemudian, ia pun juga melengkapi puzzle jiwa milik Kendra dengan tujuan agar ia bisa siap untuk perannya dalam memperbaiki tembok, yaitu The Swords Wall. Cerita akan dimulai dengan Justice League yang mulai melakukan perjalanan ke galaksi Promethean di Javelin 7 dengan melewati lubang pada The Swords Wall, dengan tujuan guna memenuhi rencana mereka, yaitu untuk memperbaiki kerusakan pada The Swords Wall, yang mana semua itu dipicu oleh vision yang dilihat oleh Starman, terutama untuk menghindari munculnya ancaman yang besar bagi multiverse. Tetapi ternyata aksi itu tak hanya dilakukan oleh Justice League, karena kemudian muncullah suatu portal di mana New Gods membawa The Wonder Omega Titan yang telah mereka tangkap. Lalu pada portal kedua, Ganthet dan Green Lantern Corps juga membawa The Wisdom Titan. Kemudian terakhir, Shira dan Armada Thanagarian juga membawa Omega Titan terakhir, yaitu The Mystery Titan, yang mana mereka semua akan membantu Justice League untuk memperbaiki The Swords Wall, karena jika tembok itu hancur sepenuhnya, maka begitu pula dengan multiverse. Oke, selanjutnya, saat Hawkgirl menyaksikan para Omega Titan yang berkumpul itu, tiba-tiba sayap kosmiknya mulai menunjukkan reaksi guna melengkapi ketiga Titan tersebut dan menjadi Titan keempat, yaitu The Entropy Titan, yang diketahui telah mati sejak dulu. Dan saat ini, hal itu menjadi takdir bagi Hawkgirl untuk menggantikan posisi Entropy Titan untuk memperbaiki kerusakan pada The Swords Wall. Berikutnya, setelah ketiga Omega Titan itu sudah berada di posisinya masing-masing, kini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Hawkgirl untuk mengucapkan perpisahan dengan Martian Manhunter. Dan setelahnya Hawkgirl dengan armor yang dirancang oleh Starman
Ia lalu terbang menuju posisinya di The Sword Wall dan bersiap untuk memberikan nyawanya untuk menyelamatkan multiverse. Oh ya, kalau kalian masih belum paham akan cerita ini, simpelnya itu ketika Titan dan Hawker, mereka akan mengorbankan nyawa mereka untuk menutup lubang di The Sword Wall. Selayaknya sebuah batu bata yang digunakan untuk menutup lubang di tembok rumah. Oke, lanjut. Saat semuanya sudah bersiap pada peran mereka masing-masing, dan berharap jika aksi ini akan menghentikan dari datangnya suatu krisis atau ancaman besar bagi multiverse, tiba-tiba dari kejauhan muncullah pesawat milik Brainiac beserta dengan pasukannya, yang mana diketahui Lex Luthor akhirnya berhasil membangkitkan Brainiac di saat yang lalu, dengan tujuan untuk membantu Luthor dalam menguasai The Seven Force of Universe yang tersisa dan membebaskan sang Dewi Perpetua, yang mana tujuan mereka kini adalah untuk menyerap energi milik Starman. Lalu Starman yang terdesak, ia pun mulai menyalurkan energinya kepada Hawker, yang mana tetap saja ia berhasil ditangkap oleh tentakel dari pesawat Brainiac dan memaksanya untuk menembakkan energinya ke dalam Totality agar Lex Luthor dapat melengkapi The Seven Force of Universe. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sosok Perpetua, sang Dewi Kehancuran, ia pun berhasil terbebas dari penjaranya, dan mereka semua yang ada di sana menjadi terpaku, ketakutan, dan hancurlah setiap semangat mereka. Di mana selanjutnya The Sword Wall akhirnya terbakar dan meledak, mengguncang seluruh semesta, menciptakan suatu Big Bang baru, dan melenyapkan semua yang ada di sana. Lalu untuk nasib dari ketiga Titan pun, mereka harus hancur bersamaan dengan itu. Tapi untungnya bagi Hawker, di mana ia bisa selamat dari ledakan itu. Sementara itu, di Ghost Sector, Uxas yang merasakan kejadian itu, ia malah tersenyum senang. Lalu di bumi, Swamp Thing juga mulai mendengar semua alam yang kini mulai berteriak. Lalu di Heaven, Spectre juga merasakan jika ini semua akan menjadi suatu pembalasan. Dan terakhir, di House of Heroes, Kal-El juga memberitahu para Justice Incarnate jika ini akan menjadi akhir bagi semesta. Kemudian Brainiac, Sinestro, dan Luthor, mereka kini sedang terpesona oleh sosok Perpetua yang berhasil mereka bawa pergi meskipun tubuhnya masihlah belum sempurna, di mana tujuan mereka kini adalah kembali ke Hall of Doom untuk mempersiapkan peperangan yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Cerita dimulai dari lembah Ain yang merupakan tempat suci bagi Martian, di mana mereka biasa datang ke sana setiap 10 tahun waktu Mars, guna membiarkan kenangan buruk mereka dimakan oleh Quonar, yaitu ras naga kuno yang memakan pikiran akan penyesalan dan kesepian. Di mana saat ini John mengundang Lex Luthor ke sana dengan harapan agar ia bisa membantunya untuk menemukan informasi tentang seorang anak yang berteman dengan makhluk Mars saat ia dipenjara di bumi. Dan Lex pun menerima permintaan itu. Dengan imbalan, ia ingin John datang ke Hall of Doom dan membantunya untuk mengungkap tentang Perpetua. Lalu di sepanjang cerita, Lex diketahui juga membawa perangkat untuk menekan kekuatan telepati milik John, termasuk membawa Jarrow dengannya. Tapi tak lama kemudian, mereka diserang oleh Quonars, di mana John meminta Lex untuk menggunakan Jarrow agar dapat menahan serangan itu. Lalu saat menemukan tempat perlindungan, John menceritakan kisah dan permintaannya kepada Lex
di mana ia perlu tahu tentang seorang anak bernama LB yang membantunya melarikan diri dari kematian ketika ia diculik dari Time Stream oleh tim ilmuwan manusia, di mana sebenarnya John sudah tahu siapa anak itu selama ini, yang tak lain adalah Lex Luthor. Dan diketahui pula jika Lex dan John telah berteman sejak kecil, meskipun kini ingatan mereka berdua harus dihapus di luar keinginan mereka. Dan John merasa jika masih ada kebaikan di dalam Lex Luthor, dan ia hanya ingin membuat Lex ingat dan mungkin dapat membuatnya berubah pikiran tentang menghidupkan kembali Perpetua. Tapi saat pilihan itu harus diputuskan, Lex malah melarikan diri kembali ke Hall of Doom, sementara John kembali ke Hall of Justice, di mana ia memberitahu Batman jika rencana itu mungkin tak akan berhasil. Kemudian untuk Luthor, ia memberitahu rekan satu timnya bahwa ia tak mendapatkan informasi apapun dari makhluk Mars itu. Tapi dan tetapi, saat Lex kembali ke kamarnya, ia mulai menyesal dan bersalah akan hubungannya dengan John karena ia akhirnya mulai mengingat kenangan masa kecilnya itu. Tetapi sekali lagi, pada akhirnya Luthor memantapkan dirinya untuk mengutamakan misinya untuk Doom. Cerita akan berlanjut dengan Lex yang sedang menghubungkan tubuhnya dengan pikiran Brainiac, di mana untuk mengakses ke-6 dari 7 kekuatan, ia membutuhkan pengetahuan dari Brainiac. Tetapi Brainiac sudah mengetahui hal ini dan malahan akan mengambil alih tubuh Lex agar bisa digunakan sebagai bonekanya. Tetapi Lex juga sudah bersiap untuk menceritakan segala hal tentang totality dan suatu benda berbentuk gagang pintu dengan simbol Perpetua yang diharapkan bisa membuka pikirannya. Kemudian Luthor membuat Brainiac menyadari bahwa benda yang sekarang dipegang Lex adalah bagian dari totality yang selama ini dicari oleh Vandal Savage yang telah mempelajari totality akan kapan dan di mana objek itu akan jatuh di bumi. Yang mana selama kehidupan abadinya, Vandal akhirnya menemukan seorang pria yang bisa memahami totality, yaitu Lionel Luthor, ayah dari Lex. Selanjutnya, cerita akan menuju ke masa lalu, di mana Lionel menemukan The Seven Force of Universe dan menemukan cara menghidupkan 5 kekuatan diantaranya, yaitu Steel Force, The Invisible Spectrum, The Tear of Extinction, The Graveyard of Gods, dan The Imps of the 50 Dimension. Akan tetapi, ia juga merahasiakan beberapa eksperimen yang ia lakukan, yang mana hal itu pasti akan ditentang oleh Savage. Meskipun akhirnya, saat rencana rahasianya terungkap, Savage lalu menghukumnya dengan menghapus ingatan dan kecerdasannya. Tetapi ternyata, Lionel memiliki rencana kedua, di mana ia menyembunyikan pecahan totality dalam bentuk gagang pintu yang disimpan dalam klub Legionnaire yang ia datangi di Kansas. Dan saat ini, Lex berhasil menemukannya, dan dengan begitu, jalan menuju Doom akan dimulai. Lalu sekarang, alasan kenapa Lex menceritakan hal itu kepada Brainiac adalah untuk membuatnya mengerti sama seperti Vandal Savage, karena Brainiac tidak percaya pada Doom untuk bertemu Perpetua. Dan untuk itulah ia meminta Brainiac agar mau bekerja sama seperti halnya Lex yang mau mengikuti saran dari Batman Vlogs. Dan di mana Lex ingin berbagi emosi bersama, percaya pada Doom, dan bersama-sama mereka memutar gagang pintu untuk akhirnya membebaskan Perpetua dari penjaranya. Dan itulah cerita untuk event Hogwarts.
yang masih menjadi bagian dari event krisis dari kebangkitan Sang Dewi Perpetua, di mana pada bagian ini, Perpetua akhirnya berhasil dibangkitkan oleh Legion of Doom dan telah menjadi ancaman bagi para pahlawan dan penjaga semesta. Nah, menurut kalian, bagaimana untuk cerita kali ini? Jika ada tambahan, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Dan itu saja untuk video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di next video.